Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iqbal Putra Pratama. Di sini nomor induk mahasiswa saya yakni 06121281924071. Program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan video pembelajaran tentang berbasis PowerPoint, yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas akhir dari praktik permesinan yang dibimbing oleh dosen Pak Elfahmi Dwi Kurniawan. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Apa sih yang saya bahas pada materi pada hari ini? Baiklah, silakan dilihat pada slide selanjutnya. Baiklah, pada hal ini saya membahas tentang bubut rata dan bubut bertingkat. Dapat dilihat ini adalah jobs desk yang terdapat pada bubut rata dan bubut bertingkat. Baiklah, saya jelaskan terlebih dahulu. Dalam hal ini, dalam pembubutan ini diperlukan yang namanya mesin bubut. Maka dari itu, kita harus mempunyai mesin bubut terlebih dahulu. Dan juga diperlukan alat dan bahan yang memadai, seperti di sini kan berbentuk lingkaran benda kerjanya dengan panjang yakni 100 mm dan diameter lingkarannya yakni 37 mm. Nah, teman-teman, bubut bertingkat sebenarnya itu adalah bagian dari bubut rata, teman-teman. Akan tetapi dengan diameter yang berbeda pada panjang yang berbeda. Maka dari itu, mari kita lihat pada slide selanjutnya apa saja langkah-langkah dalam bubut rata dan bubut bertingkat. Baiklah teman-teman, yang pertama yakni yang kita lakukan adalah dalam membubut itu adalah berdoa terlebih dahulu, teman-teman. Yang mana demi kelancaran dan semoga tanpa ada suatu halangan apapun, kita harus berdoa pada Allah yang Maha Kuasa sehingga kerjaan kita itu diridhoi, diberi kemudahan, kelancaran dan tanpa ada suatu kendala apapun, baik itu yang sangat fatal maupun yang tidak. Selanjutnya yakni kita harus mengetahui tata tertib yang ada di tempat kerja. Yang pertama yaitu perkakas bubut hanya boleh diletakkan di tempat yang telah disediakan, teman-teman. Jadi perkakas bubut itu tidak boleh diletakkan di tempat yang sembarangan seperti di atas mesin, karena itu bisa menyebabkan kerusakan maupun kesalahan yang sangat fatal sehingga mesin bubut yang rusak itu bisa mengenai tubuh kita atau teman-teman kita yang ada di sekitar, atau bisa juga menjadi kerugian bagi suatu perusahaan yang kita kerjakan tadi. Yang kedua, hati-hatilah mengerjakan logam yang dikeraskan. Karena kenapa? Logam yang dikeraskan itu rentan terjadinya pecah atau rusak, teman-teman. Sehingga percikan dari bahan kerja yang logam tadi yang keras tadi yang pecah itu bisa mengenai tubuh kita maupun orang-orang sekitar, teman-teman. Selanjutnya, sebelum selesai kerja, mesin dan perkakas harus dibersihkan. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Mengapa? Karena hal itu untuk merawat, menjaga, dan juga memberikan rasa aman bagi pekerja lain maupun rasa nyaman bagi diri kita sendiri ketika kita melakukan pekerjaan pada benda kerja selanjutnya. Kita tidak mengalami seperti kerusakan pada mesin maupun halangan lainnya. Next, letakkan alat-alat ukur dan alat-alat bantu di tempat yang telah disediakan. Nah, selanjutnya, next, mesin bubut adalah barang yang mahal. Alat-alat ini harus ditangani dengan teliti. Nah, sudah dengar kan teman-teman, mesin bubut adalah barang yang mahal. Maka dari itu, kita harus sangat merawat dan menjaga mesin itu sendiri sehingga tidak mengalami kerugian bagi kita sendiri sebagai pekerja maupun bagi produsen tempat kita bekerja. Next, tata tertib di tempat kerja membantu menghindarkan kecelakaan. Nah, apabila kita mematuhi tata tertib tersebut, maka dapat menghindarkan kita dari kecelakaan kerja itu sendiri. Maka dari itu, teman-teman, jangan sekali-sekali melanggar ya. Peraturan itu dibuat untuk diikuti, bukan untuk dilanggar. Ingat itu. Oke, next. Nah, pencegahan kecelakaan pada mesin yang berputar. Nah, kan
Mesin bubut ini adalah mesin yang berputar, maka dari itu pencegahan kecelakaan pada mesin yang berputar ini ada banyak. Yang pertama, bila akan menjalankan suatu mesin yang cara kerjanya tidak diterangkan, tanyakan bila ada hal yang tidak jelas. Maka sebagai pemula, kita harus diawasi oleh instruktur yang lebih berpengalaman. Maka apabila terjadi hal yang belum kita ketahui, harus kita tanyakan pada ahlinya. Yang kedua, pakailah selalu pakaian tidak longgar, tidak berkancing pada lengan baju misalnya, karena dapat menimbulkan bahaya kecelakaan yang besar. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa pakaian kita itu harus pakaian yang pas dengan tubuh kita, karena rentan terjadinya seperti pakaian kita tersangkut di mesin, dan itu dapat terjadi di mesin sehingga terjadi kecelakaan kerja. Seperti tangan, mendapatkan lengan baju tangan yang sangat longgar sehingga terkait pada cak misalnya, cak mesin. Nah, itu sangat berbahaya teman-teman, bisa menyebabkan kesalahan fatal atau bisa menyebabkan suatu tangan kita diamputasi. Yang ketiga, jangan sekali-sekali meninggalkan mesin dalam keadaan jalan. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman. Mesin yang sudah kita gunakan harus kita tinggalkan dalam keadaan mati. Pada saat kita mulai mesin dalam keadaan mati, saat kita selesai mesin harus dalam keadaan yang mati. Yang keempat, menyingkirkan tatal hanya boleh dengan menggunakan alat pengait tatal, jangan sekali-sekali dengan tangan, karena sangat berbahaya teman-teman. Karena tatal itu bisa sangat tajam, bisa sangat panas, sehingga tangan kita tidak bisa menyentuh secara langsung tatal tersebut. Maka harus digunakan alat pembantu seperti alat pengait tadi yang dikatakan. Yang kelima, dilarang membersihkan mesin selama mesin bekerja. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman. Pada saat mesin bekerja, jangan sekali kita membersihkan mesin selama mesin itu bekerja, karena sangat berbahaya. Pada saat mesin berputar, kemungkinan terjadi kecelakaan kerja itu sangat besar, karena tangan kita bisa menyangkut pada mesin, atau juga bisa kesalahan-kesalahan lainnya bisa dilakukan. Yang keenam, pengukuran hanya dilakukan pada waktu mesin berhenti. Nah, pada saat pengukuran tadi kan menggunakan jaka sorong, karena jaka sorong itu kan panjang. Maka dari itu kita harus pada saat posisi mesin berhenti mengurangi potensi bahaya kecelakaan kerja. Selanjutnya, kunci cek harus segera diambil setelah dipakai untuk mengencangkan atau mengendorkan benda kerja. Nah, hal ini pernah disampaikan oleh dosen kami bahwa pernah ada mahasiswa yang terkena atau kecelakaan kerjanya karena kunci cak. Jadi temannya itu memasang benda kerja pada cak, akan tetapi lupa melepaskan kunci cak tersebut, sehingga kunci cak tersebut itu terpental dan mengenai tangannya. Tetapi alhamdulillah tidak terlalu parah teman-teman. Selanjutnya teman-teman, jangan menyingkirkan alat-alat pelindung. Nah, sedangkan alat pelindung untuk melindungi diri kita, mengapa kita harus menyingkirkan? Jadi tidak boleh teman-teman. Selanjutnya, bila ada bahaya, segera matikan mesin. Nah, bahaya apapun itu, seperti benda yang menyangkut atau mesin yang konsleting, kita harus matikan dulu mesinnya. Entah apa itu masalahnya, kita harus matikan dulu mesinnya. Selanjutnya ini, pakailah kacamata pelindung baik pada waktu mengebut atau menggerinda. Nah, jadi pada saat proses pembubutan itu, karena tatal itu kan pada saat proses pemotongan itu pada mesin bubut itu ada tatalnya kan. Ya, jadi kita harus menggunakan kacamata pelindung untuk melindungi mata dari percikan tatal tersebut. Selanjutnya, rekan sekerja yang bersebelahan harus tahu di mana letak skala utama mesin rekan sekerjanya yang terdekat untuk pertolongan saat terjadi kecelakaan. Jadi teman kita sebelah ini harus mengerti juga, karena harus bisa saling bantu-membantu apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, seperti memencet tombol darurat. Maka pada mesin itu kan, pada mesin bubut itu terdapat tombol darurat yang berwarna merah. Apabila dipencet itu mesin akan berhenti secara langsung, sehingga hal kecelakaan kerja bisa ditangani dengan lebih lanjut. Jangan sekali-sekali memegang benda atau perkakas pada waktu mesin berjalan. Nah, sama halnya seperti bila ada bahaya segera matikan mesin tadi. Maka dari itu jadi sangat berbahaya teman-teman. Apabila mesin sedang bekerja, jangan sekali-sekali kita menyentuh
bagian mesin yang sedang bekerja tersebut. Nah, setelah kita mengetahui tata tertib tadi, teman-teman, adapun yang harus kita persiapkan ketika kita membubut, yakni APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri yang harus digunakan ketika proses pembubutan. Yang mana itu ada kacamata. Kacamata itu untuk melindungi mata kita dari fatal pada saat proses pembubutan. Dan juga yang kedua ada wear pack. Wear pack ini melindungi badan kita dari bahu hingga ke ujung kaki. Nah, dari situ wear pack ini melindungi badan kita dari percikan, baik itu benda yang panas, percikan kapal yang panas maupun hal-hal yang lainnya. Yang selanjutnya adalah sepatu safety. Nah, sepatu safety ini sangat melindungi kaki kita dari benturan-benturan benda yang keras. Karena pada sepatu safety ini terdapat besi di ujungnya, sehingga jari kita aman dan terlindungi dari benda-benda kerja atau benturan-benturan benda yang ada di sekitar kita ketika kita melakukan pembubutan. Baiklah, next. Nah, setelah kita mempersiapkan tadi, sudah membaca tata tertib, sudah menyiapkan APD, selanjutnya ini persiapan bahan, alat dan bahan. Nah, setelah kita siap untuk membubut, kita siapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan seperti itu jangka sorong untuk mengukur benda kerja. Persiapan bahan ini yang digunakan adalah bahan besi ST37. Nah, besi yang ini yang kita dapatkan ketika kita sebelum memulai proses pembubutan itu sendiri. Next. Nah, itu menyiapkan mesin bubut, mulai dari saklarnya, mesin bubutnya berfungsi atau tidak, mulai dari di sini kan mesin bubut ini kan terdapat tombol darurat. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka mesin bubut ini bisa dihentikan secara langsung. Yang mana terdapat di sini ada tombol merah, teman-teman. Dan di sini juga ada untuk pengereman darurat untuk kaki, teman-teman. Pada proses pembubutan kita bisa memberhentikan langsung mesin bubut itu sendiri. Nah, setelah mesin bubut siap, maka selanjutnya yakni kita harus mengetahui prinsip kerja mesin bubut ini, teman-teman. Prinsip kerja mesin bubut ini adalah benda berputar, pahat bergerak, memanjang, melintang, dan menyudut. Yang mana benda berputar pada cap atau pada poros, pahat bergerak mendekati benda kerja, dan memotong benda kerja baik secara memanjang, melintang, maupun menyudut. Oke, sampai sini paham, teman-teman? Next. Nah, setelah kita mengetahui prinsip kerja tadi, kita memasang benda kerja. Kita mulai proses pembubutan, yakni pemasangan kerja pada cak. Nah, pada saat pemasangan benda kerja pada cak ini, kita harus sangat kuat, teman-teman. Tidak boleh longgar, karena bisa benda kerja itu bisa terlepas dan bisa menyebabkan kecelakaan kerja, baik itu merugikan kita sendiri maupun merugikan perusahaan. Yang mana mesin bisa rusak dan kita bisa rugi, baik itu terluka maupun bisa menyebabkan suatu kecacatan, yakni kehilangan bagian tubuh kita seperti jari maupun yang lainnya. Dan juga ketika sudah memasang benda kerja pada cat, jangan lupa kunci cak ini kita lepas apabila sudah melakukan pengerutan untuk agar benda kerja lebih stabil di cat. Ya, next. Nah, sudah kita memasang benda kerja pada cat, kita memasang pahat bubut. Yang mana pahat bubut itu sudah kita letakkan pada turpos atau rumah pahat untuk meletakkan pahat itu sendiri. Dan sebagai acuannya, pahat itu harus setinggi dengan senter putar, teman-teman. Yang mana senter putar itu sendiri, senter putar itu adalah yang ini. Nah, jadi ketinggian pahat ini, mata pahat ini harus setara dengan senter putar. Next. Nah, pahat bubut itu ada syaratnya loh. Syarat pahat bubut itu adalah bentuk dan sudut pahat harus sesuai. Sesuai, teman-teman. Dan material pahatnya yakni harus keras dan tahan pecah, liat dan tidak mudah bengkok, tahan aus dalam waktu yang lama, tahan terhadap panas, teman-teman. Jadi itu adalah syarat pahat bubut.
Next. Nah, setelah kita mengetahui syarat dari pahat bubut itu sendiri, yang memenuhi syarat itu sudah dikelompokkan. Ya, ini bahan material pahat dari yang paling lunak sampai dengan yang paling kuat. Yang pertama itu adalah baja karbon, high carbon steel, carbon tool steel, digunakan sebagai alat potong untuk pengerjaan baja lunak dan kuningan, biasanya digunakan sebagai pahat bubut. Yang kedua ada HSS, high speed steel. Yang ketiga ada paduan corno ferro. Yang keempat ada karbida. Yang kelima ada keramik. Yang keenam ada CBN. Yang ketujuh ada intan. Oh, kok intan ada di sini? Ternyata intan ini juga pernah digunakan pada pahat untuk proses pengeboran minyak, teman-teman. Dan pada proses ini, pada proses pembubutan rata dan bertingkat ini, kita menggunakan pahat bubut HSS, teman-teman. Apa itu HSS? High speed steel, yang mana bisa digunakan pada pahat bubut mata bor, pisau press, reamer, dan lain-lain. Dan kerasannya pada suhu 600 derajat Celcius. Next. Nah, pahat bubut ini memiliki sudut pada sisi potong loh, memiliki sudut sisi potong, yang mana ditunjukkan pada alfa, gamma, beta, dan alfa plus beta, yang mana alfa itu adalah sudut bebas benda kerja, gamma itu sudut tatal, sudut bebas tatal, beta itu adalah sudut baji pahat, dan alfa plus beta itu memaksudkan sudut potong, teman-teman. Oke, next. Nah, pahat bubut. Nah, pada saat proses penjepitan dan penyedotan ketinggian, yang mana yang benar, teman-teman? Dari 5 gambar ini, yang mana yang benar? Jadi yang benar itu adalah jeng. Nah, mengapa yang ini benar, yang ini salah pada proses penjepitan pahat bubut? Karena apabila terlalu panjang maka rentan untuk terjadinya patah pada pahat tersebut, sehingga pada saat penjepitan pahat bubut tersebut tidak boleh terlalu jauh atau terlalu panjang. Yang kedua, penyesuaian ketinggi pahat bubut. Mengapa yang kedua ini salah? Karena pengganjal pahat ini yang bagian bawahnya ini tidak rata, teman-teman, sehingga bisa menyebabkan patah. Dan ini rata, sehingga kemungkinan patah itu kurang, teman-teman. Next. Nah, pada pahat bubut ini ternyata banyak, teman-teman. Ada bubut rata kasar, bubut muka, dan lain-lain. Pada proses bubut rata dan bertingkat ini kita menggunakan bubut rata dan bubut muka. Oke, next. Nah, apabila pahat bubut tadi tidak sesuai dengan center, maka terjadilah hal seperti ini. Apabila lebih rendah, sudut bebas lebih besar dan sudut rata lebih kecil. Apabila lebih tinggi, sudut bebas lebih kecil dan sudut rata lebih besar. Apabila kita mengatur dengan setinggi center tadi, maka sudut bebas dan sudut rata itu normal, teman-teman. Jadi tidak ada kesenjangan antara sudut rata dan sudut bebas. Oke, next. Nah, setelah kita mengatur pahat tadi, kita mengatur rotasi per menit mesin tersebut, yang mana dimulai dari pengaturan kecepatan putaran, yang mana pada proses pembuatan kita ini, yang mana benda kerja kita yakni 34 mm berdiameter 34 mm, dan kecepatan potongnya ini, cutting speednya ini 25, dan maka didapatkan hasil secara teori yakni 280, teman-teman. Jadi kita lihat pada tabel yang terdapat pada mesin itu sendiri, maka untuk mengatur kecepatan itu ditunjukkan pada handle yang pertama itu adalah A, yang sebelahnya ini adalah nomor 1, maka didapatkan kecepatan potongnya ini 270, teman-teman. Nah, setelah kita mengatur kecepatan putaran mesin, kita mengatur kecepatan pemakanan, yang mana dalam kecepatan pemakanan ini kita ambil 0,045, yang mana kita arahkan pada spindle yang pertama ini itu menuju pada arah B, dan pada pemakanan yang sebelahnya ini menunjukkan pada F1. Oke, next. Setelah kita mengatur tadi mesin bubut, memasang benda kerja, mengatur pahat bubut, dan juga mengatur RPM mesin. Next, kita lanjut
proses membubut permukaan. Selanjutnya adalah proses pembubutan. Setelah kita menyiapkan segala sesuatu, kita melakukan proses pembubutan. Ini yang pertama, ini membubut permukaan benda kerja itu sendiri, yang mana dimulai dari melakukan proses pertama itu adalah pahat bubut diatur derajatnya, yaitu 6 sampai 8 derajat, yang mana dilakukan dari pemotongan dari dalam sampai keluar secara manual. Ini teman-teman, dari dalam sini keluar atau ke tepi benda kerja. Setelah selesai, kita lakukan finishing agar permukaan benda kerja itu menjadi halus. Kita lakukan finishing, karena dimulai dari terserah itu, tapi tetap manual dari dalam maupun dari dalam keluar maupun luar ke dalam. Oke, next. Nah, setelah itu melakukan bore center, yang mana bore center ini adalah dengan kedalaman 3/4 dari panjang center drill tadi, atau mata bor tadi. Setelah membor itu, kita lakukan pemasangan benda kerja pada senter putar, yang mana yang menjadi acuannya ini yaitu senter putar itu sendiri. Maka setelah kita sama dengan senter putar, baru kita kencangkan cap untuk menjepit benda kerja. Setelah itu baru melakukan pemakanan benda kerja, yang mana dimulai dari pemakanan pertama, yang mana pada pemakanan pertama ini disebut sebagai bubut rata. Bubut rata dengan panjang 100 mm dengan diameter 30 derajat Celcius. 37 mm, maaf salah. Nah, setelah kita melakukan pemakanan sepanjang 100 meter ini, dan jangan lupa hal ini dilakukan secara 2 kali. Yang pertama melakukan pemakanan yang pertama itu pemakanan sebanyak kan ini kan terdapat benda kerja ini diameternya belum sama, ya ini 37,4 mm. Setelah melakukan pemakanan yang pertama, dapatlah hasil 37,2 mm. Nah, diperlukan pengurangan, yakni 0,2 mm lagi. Maka dari itu dilakukan proses finishing tadi sebagai proses akhir pada bagian yang pertama ini dengan panjang 100 mm. Dan berbeda teman-teman, pada pemakanan pertama putaran mesin tidak terlalu cepat. Nah, pada saat proses finishing dilakukan secara cepat agar benda kerja ini halus dan rata. Setelah itu kita lakukan pemakanan yang kedua, yakni dengan diameternya ini 35 mm dengan panjang 45 mm, yang mana kita lakukan penandaan terlebih dahulu. Setelah kita ukur, kita lakukan penandaan pada benda, yakni dengan panjang 45 mm dengan sudut 35 derajat, yang mana diperlukan pemakanan 2 mm lagi. 2 mm lagi kita ukur dengan pemakanan dibagi 2, yakni 1 mm. Nah, setelah didapatkan hasilnya seperti ini, nah sama halnya seperti yang tadi, dilakukan proses finishing dengan kecepatan yang lebih tinggi, kecepatan yang lebih cepat lagi, yang lebih tinggi dari proses yang pertama, karena dilakukan 2 kali pemakanan. Next. Nah, pada pembuatan yang ketiga, ini dilakukan pemakanan dengan panjang 20 mm dengan sudut dengan diameter 30 mm, panjang 20 mm. Sama halnya seperti pembuatan pada poros bertingkat yang sebelumnya, itu sama dengan poros bertingkat yang selanjutnya. Yang ketiga ini sama halnya. Nah, setelah selesai dilakukanlah pembuatan tepi, yang mana proses pembuatan sebelumnya terdapat benda kerja yang belum terkena proses pembubutan, seperti yang saya tunjuk ini ya.
maka diperlukanlah proses pembubutan lanjutan, yakni pembubutan tepi. Nah, agar mempercantik benda kerja, sehingga dapatlah hasil benda kerja yang kita dapatkan, yakni nah seperti pada gambar yang saya tunjukkan ini, dapatlah hasil benda kerja bubut bertingkat yang seperti saya tunjukkan pada gambar ini. Baiklah, next. Sekian proses pembubutan bubut rata dan bubut bertingkat. Dan ingat, keselamatan dalam bekerja itu faktor keselamatan kerja, pentingnya selamat kerja, mencegah kecelakaan itu kebersihan merupakan bagian kebersihan dan ketertiban. Yang mana apabila kita mematuhi hal tersebut, maka keamanan akan terjamin bagi kita, akan menghindarkan kita dari kecelakaan kerja itu sendiri. Jangan lupa teman-teman, setelah kita melakukan proses pembubutan tadi, kita bersihkan tempat kita membubut, bersihkan tatal dari karena ketika kita datang dalam keadaan bersih, kita pulang harus dalam keadaan bersih juga teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.